Halo baraya yang suka nonton live TikTok mandi lumpur dan lipe solusinya kumaha araroke. Balik lagi bersama Amang di Charge In. Today I'm going to melanjutkan pembahasan anime berjudul Vinland Saga. Seorang anak kecil yang rela mengorbankan kehidupannya demi membalaskan dendam ayahnya. Disiksa, ditindas adalah kesehariannya. Berlatih keras selalu ia lakukan untuk sampai ke tujuannya. Bahkan selalu berada di antara hidup dan mati. Kali ini di part 2. Buat baraya yang baru nonton, Amang saranin buat nonton dari part 1 biar ceritanya nyambung. Oke lah, opat tilu dua hiji. Hayukeun, pasang mata, hati dan pikiran, lupakan teman yang suka ngomongin di belakang. I say hi and open the door. Hihihihi. Dur. Tuing. Truk. Wah. Sebelumnya di part 1. そうか、家の数だ。これは家の柱か。 Setelah mereka terkepung oleh kelompok Askeladd, Ari yang ketakutan langsung meminta semua temannya untuk segera bersiap. 奴らは手だれだ。お前の叶う相手じゃない。 Thors menghentikan Ari karena mereka bukanlah lawan yang dapat Ari taklukkan. Mereka jauh berpengalaman. Kemudian Thor memutuskan untuk mengambil peralatan tempurnya serta memberikan pisau miliknya pada Thorfinn untuk melindungi diri sendiri. 身を守るためだけに使え。 Setelah itu, Bjorn, salah satu bawahan Askeladd, memakan sebuah jamur. ビョルン、あんたそのキノコ。 Lalu dia mulai menghitung orang-orang yang menjadi target mereka. Lalu Bjorn meminta pada Askeladd agar dirinya saja yang menangani mereka sekalian ingin mengetes kekuatan Thors dari Troll Jom. Namun sebelum dia bertindak, Thors terlebih dahulu sudah berada di kapal yang mereka miliki. Para bawahan Askeladd pun kesal. Satu persatu mulai menyerang Thors. Namun mereka can nyaho bahwa amang Thors itu siapa. Dan bener banget, Thors dengan mudahnya melumpuhkan mereka yang menyerangnya. Tak berhenti sampai di sana, Thor mulai membantai kembali mereka dengan mudahnya dan hanya dalam satu pukulan saja, mereka satu persatu langsung pingsan dibuatnya. Bjorn terkejut melihatnya, namun Askeladd hanya tertawa kecil. Kekuatan yang besar diperlihatkan Thor saat menghabisi mereka, namun tiba-tiba efek dari jamur yang dimakan Bjorn mulai bereaksi. Tanpa pandang bulu, Bjorn membantai orang-orang yang berada di sana. Matanya hanya menyisakan warna putih. Bjorn mulai menggila. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menahan kegilaan Bjorn. Sampai pada akhirnya orang-orang itu melarikan diri dari amukan Bjorn. Sedangkan dia sendiri membentur-benturkan kepalanya pada tiang kapal. Thor pun tahu bahwa Bjorn telah memakan jamur amukan. 強戦士のキノコを食べたら。 Pertarungan Bjorn dan Thor pun dimulai. Namun hanya dengan 2 kali pukul, Bjorn langsung tumbang. 素手でこんな。 Saat Thor akan menuju satu kapal sisanya, tiba-tiba di sisi lain, kapal milik Thor sudah didatangi oleh kelompok Askeladd yang lain. Ari dan yang lainnya mulai panik dengan kedatangan mereka. Namun sebelum mereka memulai menyerang Ari dan yang lainnya, tiba-tiba Thor menyusul dan langsung menghancurkan papan kayu yang mereka simpan untuk jalan menyeberang. Thor berdiri tegap di hadapan para bajak laut itu. Dia meminta mereka untuk mundur karena dia sudah mengalahkan setengah pasukannya.
Salah satu bawahan Askeladd yang berada di tebing ingin segera memanah Thors, namun dilarang oleh rekannya karena belum ada perintah dari Askeladd. なんだっつんだよ。こっちは通常取ってんだぜ。 Thors memikirkan cara untuk melawan mereka karena mereka terlalu banyak. Walau dia bisa melawan sendiri, namun keselamatan orang yang bersamanya bisa terancam. 俺だけならともかく。 Setelah sekian lama memandangi para bajak laut itu, akhirnya Thors melihat sang pemimpin. Dengan mengucapkan sebuah janji, Thors menantang Askeladd untuk berduel. 全能のオーディンの名において貴様に決闘を申し込む。 Kemudian Askeladd menanyakan bagaimana Thors bisa tahu bahwa dialah pemimpinnya. 匂いだ。さすがだね。 Askeladd pun mengucapkan janji yang sama dan menyanggupi untuk melakukan duel. Saat Thors dan Askeladd sudah bersiap dan berbincang sedikit, Thors pun mengetahui siapa dalang dari semua itu. Tapi ヨウムのトロルよ。不老機か。父上、お前みたいなワルと一緒にすんな！ pertarungan pun dimulai. Dengan perlahan dan tenang, Thors mulai mendekati Askeladd. Namun Askeladd memiliki kecerdikan yang berbeda. Dia pun langsung memotong layar kapal itu dan dengan cepatnya langsung menyerang Thors. Bahkan Thors sampai terkejut dan kurang bereaksi terhadapnya. Thors terkena sedikit tebasan Askeladd. Askeladd pun sedikit kesal karena itu bisa saja kesempatan terakhirnya untuk menyerang secara mendadak. Thors pun mengatakan bahwa dia tak lagi bisa menahan diri. Thors pun berlari dan langsung menyerang Askeladd. かわされた。必殺の間合いを。 Pedang mereka saling beradu. Askeladd hanya mampu untuk menahan setiap serangan dari Thors. Namun tanpa henti, Thors terus menyerang Askeladd. Askeladd terus-terusan terpojok oleh serangan Thors. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa pedangnya sudah mulai rusak. 奴の狙いは俺の剣か。これ以上は受けきれねえ。 Namun karena dia menyadari itu, dia pun yakin bahwa pedang yang digenggam Thors pun mengalami hal yang sama. Dan tiba-tiba, dengan cepat Askeladd mengayunkan pedangnya pada Thors. Tapi 来た。大食い。 Askeladd pun tersadar bahwa Thors sudah mengetahui itu. Bahkan dari awal itu semua adalah rencananya. なんてこった。この俺がいいように踊らされるとは。 Thorfinn dan yang lainnya pun senang dengan kemenangan Thors itu. Askeladd meminta Thors untuk melakukannya. Namun Thors tak menginginkannya. Dia malah meminta Askeladd untuk menyerah. Namun Askeladd tak bisa menyerah di depan para bawahannya. Tak lama Bjorn pun sudah sadar dari pingsannya. なんだ。何がどうなってる。 Thors masih mendesak Askeladd untuk menyerah. Namun Askeladd malah bertanya kemana Meni. だがなぜだね。それほどの腕がありながら15年もアイスランドに。 Askeladd yang mendengar perkataan Thors bahkan menawarkan Thors untuk menjadi pemimpin mereka. Namun Thors hanya terdiam cukup lama. Dan pada akhirnya Askeladd mengatakan jika itu hanyalah guyon. なんちってね。おいおい、誰も笑わねえな。冗談だよ。 Bjorn yang kesal tak terima jika saat seperti itu Askeladd malah bercanda. Dia pun bergerak ke kapal milik Thors. どいつも動きな。 Thors kesal pada Askeladd. Tiba-tiba Askeladd Askeladd mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengetahui kemampuan dari seorang Thors dari Jom. Kemudian Thors yang marah langsung mengayunkan pedangnya dan menaruhnya di leher Askeladd. Namun karena Thors sudah mengerti maksudnya, dia langsung membuang pedangnya. Dengan mengatakan bahwa Askeladd mengakui kemenangan Thors dan selanjutnya
Setelah Thors meminta Askeladd untuk memenuhi janjinya, kemudian Thors meminta pada Tuan Leaf agar dia mengantarkan kepalanya pada Jom Viking. Karena jika tidak akan terjadi salah paham bahwa Thors mengabaikan pemimpin Jom Viking dan desa akan berada dalam bahaya. お前という男は Bjorn yang menyanda Thorfinn diminta Thors untuk melepaskan anaknya itu karena Thors telah memberikan nyawanya. Thorfinn menangis kencang dengan apa yang terjadi pada ayahnya itu dan tiba-tiba hanya dengan satu pukulan Ari langsung tumbang dibuat Askeladd. トールズに感謝するんだな。てめえらクソガキ100人でも。 Thorfinn terus menangisi kepergian ayahnya. Dan itulah titik di mana dendam dan amarah yang kuat mulai tumbuh dalam benak Thorfinn. あいつシューに負けたくせにくしょー Malam pun tiba. Kelompok Askeladd kembali berlayar serta membawa pula kapal perang milik Thors di belakangnya. Saat Askeladd sedang memikirkan anak buahnya yang baik-baik saja saat melawan Thors sebelumnya, dia jadi sedikit kesal. Namun tiba-tiba anak buahnya memanggil-manggil Askeladd. Itu karena Thorfinn bersembunyi di sana untuk mengikuti kelompok Askeladd. Mereka semua menertawakan Thorfinn yang memegang pisau untuk membunuh mereka. Namun tertawaan itu terhenti. お前も殺してやる絶対に殺してやるぶっ殺してやるぞ殺してやる Askeladd pun memutuskan agar mereka membiarkan Thorfinn. Keesokan harinya, kelompok Askeladd menikmati perjalanan dengan minum-minum. まだつかねえのかよ。その金の受け取り場所ってのは。 Mereka menuju ke tempat di mana penyerahan uangnya. Thorfinn yang berada di belakang sudah sangat kelaparan, bahkan hanya bisa meminum air laut. Singkat cerita, mereka sudah berada di sebuah teluk. Tak lama mereka pun telah sampai di pinggir sungai Hammer di bagian Inggris. Mereka berlabuh di sana dan hanya akan beristirahat sejenak. Thorfinn yang melihat mereka pergi, diam-diam mengikuti dari belakang. Tapi Thorfinn terbangun dari pingsannya di waktu malam. Thorfinn mendengar suara gemuruh air, dia pun langsung menuju sumber suara itu. Setelah meminum cukup banyak air, namun Thorfinn masih sangat merasakan kelaparan. Namun tiba-tiba Thorfinn mendengar suara jeritan dari arah depan. Dan terlihat cahaya merah mulai semakin terlihat di sana. Dan itu adalah cahaya api dari rumah-rumah yang dibakar oleh kelompok Askeladd. Mereka tak membiarkan satu orang pun lolos dari sana. Salah satu bawahan Askeladd yang memiliki telinga lebar menjadi salah satu penunjuk untuk mereka. Kelompok Askeladd membantai semua penduduk tanpa ampun dan menikmati semuanya. Thorfinn hanya bisa terdiam melihat kekejaman itu. Thorfinn mulai memasuki desa itu. Kebanyakan dari kelompok Askeladd sudah tertidur. Thorfinn mengendap-endap ke sana. Tak lama, Thorfinn pun menemukan kamar tempat Askeladd beristirahat. Dengan amarahnya, Thorfinn berniat untuk membalas dendam saat itu juga. Thorfinn pun mengambil pedang besar yang tergeletak di sana. Namun saat Thorfinn akan memenggal Askeladd, dia sangat ragu-ragu untuk melakukannya.
Dan pada akhirnya dia pun memutuskan tak jadi melakukannya. Tapi ternyata pagi pun tiba. Puluhan mayat warga dikumpulkan di sana. Saat Askeladd sedang berjalan, tiba-tiba Thorfinn menghadangnya dengan sebilah pedang besar di tangannya. 父上の仇だ。お前に決闘申し込む。 Askeladd pun meladeni tantangan dari Thorfinn itu. Thorfinn langsung menyerang dengan pedangnya. Tapi saat Thorfinn berusaha untuk mencabut pedangnya, Askeladd menendang Thorfinn dan pergi meninggalkannya. Tak lama utusan dari Floki datang menemui Askeladd untuk memberikan sisa bayarannya. こいつはどうもご丁寧に。最後はどのようだったかと。別に。 Para bawahan Askeladd yang sedang makan dihampiri oleh Thorfinn yang terlihat sangat menginginkan makanan itu. Salah satu dari mereka melemparkan sisa makanannya pada Thorfinn. 我慢は体に毒だぞ。 Thorfinn pun pergi ke dalam hutan dan mencoba untuk memburu seekor kelinci. Namun kelinci itu langsung pergi sebelum Thorfinn menyergapnya. Akhirnya Thorfinn memunguti jamur-jamur di sana dan memakannya. Di malam harinya, dengan terpaksa Thorfinn memakan sisa tulang berulang yang ditinggalkan di sana. Scene beralih ke desa Iceland. Tuan Leif dan yang lainnya membawa dan memberikan sisa benda milik Thor pada istri dan anaknya Ylva. Tuan Leif pun menceritakan semua yang terjadi dan sangat meminta maaf atas kejadian itu. Namun tiba-tiba 死んじゃったもんはしょうがないって。さーて、働かないとね。 kemudian Tuan Leif berjanji pada ibunya Thorfinn bahwa dia pasti akan menemukan Thorfinn walau harus bertahun-tahun lamanya. Di saat seperti itu, Ylva beraktivitas seperti biasanya, dari mulai mengambil air, memasak, dan yang lainnya. Layaknya seperti tak terjadi apa-apa. 遅れてごめんよ。春になったら羊の毛刈りもしなきゃだしな。 Dan sampai-sampai Ylva ikut berburu dengan penduduk lain. Malam pun tiba. Ylva masih terus sibuk dengan kegiatannya. Walau sudah larut peting, Ylva masih menenun kain. Ibunya yang melihat Ylva meminta agar Ylva untuk istirahat dan gogoleran. Namun dia tak menghiraukannya dan tetap melanjutkan pekerjaannya itu. Ylva. Namun pada akhirnya Ylva sudah tak bisa menahan air matanya lagi. Scene kembali ke Thorfinn yang sedang berlatih dengan pedangnya di malam hari. Pagi pun tiba. Saat dia terbangun, Bjorn datang dan menyapanya. Namun Thorfinn sangatlah marah dan langsung menyerang Bjorn. Bjorn pun pergi meninggalkan Thorfinn. Thorfinn hanya bisa menangis dan meratapinya. Kemudian Bjorn memberitahu Askeladd bahwa Thorfinn masih hidup dan sedang berada di dalam hutan. Malam harinya Thorfinn memungut sisa-sisa tulang dan memakannya. Namun tiba-tiba muncul seekor anjing. Anjing itu tiba-tiba menyerang Thorfinn. Thorfinn yang mengingat perkataan Askeladd tentang mengayunkan pedang dengan benar akhirnya mencabut pisaunya dan anjing itu pun langsung menyerang Thorfinn. Setelah kejadian itu, Thorfinn mulai berlatih menggunakan pisaunya. Waktu demi waktu ia habiskan untuk berlatih dengan pisaunya.
Eta sampai pada akhirnya dia sudah mampu berburu seekor kelinci. Keesokan paginya, kelompok Askeladd sudah bersiap-siap untuk meninggalkan pulau itu. Namun tiba-tiba, 洗脳のオーディの名において貴様に決闘を申し込む。 dengan bujukan dari bawahannya, Askeladd pun menerima tantangan duel itu. Thorfinn langsung menyerang Askeladd dengan cepat. Namun tak satu pun serangannya dapat mengenai Askeladd. Setelah itu Askeladd pun mengatakan bahwa dia berjanji akan memberikan hadiah duel pada Thorfinn asalkan Thorfinn membuat pencapaian dalam pertempuran. Kelompok Askeladd pun telah meninggalkan pulau itu. おい、そんな隅っこに座ってねえで、こっち来いよ。 Di abad pertengahan, suku Den tinggal di Denmark. Mereka hidup sebagai bajak laut dan pencuri, lalu dikenal sebagai Viking. Para Viking ini selalu mendambakan untuk tinggal di Inggris yang tanahnya memiliki tanah luas dan subur. Pada awal abad ke-9, para Viking menjajah Inggris, lalu berimigrasi ke wilayah utara sembari memperluas kekuasaan. Namun pada tahun 1002 AD, tentara Inggris menyerang para Viking yang telah berimigrasi. Akibat kejadian tersebut, Denmark mulai mengirimkan pasukannya ke Inggris dan meningkatkan serangannya. Bersamaan dengan perkembangan politik tersebut, para Viking dikirim ke medan perang untuk mengalahkan pasukan Inggris. Kembali ke cerita. Kelompok Askeladd pun telah sampai di sebuah teluk. Di pesisir teluk terdapat banyak mayat tergeletak akibat pertempuran. こりゃ派手にやったもんだ。 Kelompok Askeladd mulai memasuki wilayah itu. Thorfinn yang mengikuti belum terbiasa melihat mayat-mayat tergeletak seperti itu. バイキングが戦争に手貸してんのか？ Malam pun tiba. Seperti biasa kelompok Askeladd bersantai sembari makan-makan. Lalu datang tamu utusan dari kerajaan Denmark yang menawarkan mereka pekerjaan. 俺らの兵は100人以上。はっきり言って戦力もあんたらより上だ。 Setelah bernegosiasi dan disepakati, tiba-tiba 真似をすれば。囲まれてやがったが。 serangan panah begitu banyak menghujani mereka semua. Kelompok Askeladd pun mulai melakukan penyerangan. Pertarungan pun terjadi. Thorfinn yang mengingat janji Askeladd, dia pun memberanikan diri untuk bergabung. Namun tiba-tiba お前も海賊か。 saat Thorfinn akan dihabisi oleh tentara itu, tiba-tiba Wari-wari, 生きてたか。 Thorfinn pun kembali bangkit. Tak lama prajurit Inggris lain menyerang Thorfinn. Dengan kesal, Thorfinn langsung menyerang. Namun Thorfinn ditendang oleh prajurit itu. Saat tentara itu akan kembali menyerang Thorfinn, tiba-tiba dan itulah pertama kali Thorfinn membunuh. Hari demi hari telah berlalu. Thorfinn masih terus ikut serta dalam setiap pertempuran. Satu demi satu, Thorfinn mampu melawan dan membunuh. Semakin hari, kekuatan dan kelincahan Thorfinn semakin meningkat. 様になってきてんじゃねえか。 Kelompok Askeladd pun telah sampai di tempat lain yang sedang dalam keadaan bersalju. おうトルフィン。 Askeladd pun meminta Thorfinn pergi untuk mengintai wilayah itu. Namun Thorfinn terjebak dalam sebuah pertarungan melawan dua orang sekaligus. Saat Thorfinn terdesak dan hampir dipenggal, tiba-tiba
Tentara lain yang mengetahui itu langsung mengejar Thorfinn. Thorfinn yang terkena panah di pundaknya berusaha kabur dari kejaran mereka. Sampai pada akhirnya dia harus melawan anjing-anjing yang mengejarnya. Keesokan harinya, ibu dan anak yang sedang mencuci di pinggir sungai membicarakan raja mereka yang saat ini kurang baik, yaitu Raja Inggris. Berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya. Saat mereka akan kembali, tiba-tiba 兵隊さんの耳にでも入ったら akhirnya Thorfinn dibawa ke rumah mereka. Saat itu, tahun 1008 AD di Anglia Timur, Inggris bagian timur. Thorfinn terbangun di sebuah rumah yang tak ia kenali. Tak lama ibu dan anak yang menolongnya pun pulang. あんたの服は洗っちゃったよ。代わりにそれ着てな。 Setelah meminta Thorfinn untuk menggunakan pakaian yang mereka sediakan, Thorfinn diajak makan bersama oleh mereka. Namun Thorfinn hanya terdiam saja. Thorfinn memakan semua makanannya dengan lahap seperti benar-benar kelaparan. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba akhirnya rambut Thorfinn dibersihkan oleh ibu itu. Setelah Thorfinn terdiam cukup lama, akhirnya dia mulai berbicara dan mengatakan bahwa dirinya bukan orang Inggris. 俺はイングランド人じゃないんだ。なんだい、やっぱり口が聞けるんじゃないか。 Tak lama datang seorang tentara. Dia menanyakan tentang seorang anak yang melarikan diri. Anak yang berbahaya yang telah membunuh 2 tentara sebelumnya. Namun ibu itu mengatakan bahwa Thorfinn adalah anaknya yang bernama John. ちょうどその子供ぐらいの背格好だ。見かけたら知らせろ。 Tentara itu pun pergi. Anak perempuan sangat kesal pada ibunya karena telah menyelamatkan Thorfinn yang seorang bajak laut berbahaya. Namun si ibu punya pemikiran lain tentang Thorfinn. Karena kesal, akhirnya si anak perempuan berniat untuk melaporkannya. Tapi ia dikejutkan dengan Thorfinn yang berada di hadapannya. Thorfinn mengambil kayu yang menyala di sana. 逃げろ。 Thorfinn langsung pergi begitu saja. Di lautan lepas, kelompok Askeladd masih menunggu tanda yang diberikan Thorfinn yang seharusnya akan segera muncul. Para penduduk yang melihat terjadi kebakaran langsung pergi untuk memadamkannya. Tak lama para tentara pun datang ke sana. やはりそうか。 Ibu yang merawat Thorfinn langsung khawatir dan mendatangi tempat itu. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat Thorfinn dengan ganasnya menghabisi tentara-tentara itu. 殺したのか、あれ。 Thorfinn yang melihat si ibu menangis di sana langsung tertegun. Kemudian Thorfinn langsung menyuruh mereka untuk melarikan diri ke dalam hutan sebelum para Viking datang. Namun tak lama, Thorfinn masih terdiam memikirkan si ibu karena mengingatkannya pada orang tuanya. Pada tahun 1012, penyerangan Denmark dan Viking terus meningkat. Peperangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik balik. Raja Denmark meminta Floki untuk menarik pasukan dari Inggris kali itu. Bukan untuk menyerah, melainkan beristirahat. Barulah di saat musim panas yang akan datang, mereka akan melakukan invasi kembali dan sang raja pun akan ikut serta. 世も兵を率いて陣頭に立つ。 Scene berpindah ke pesisir Inggris, markas pasukan Denmark. Kelompok Askeladd yang terpaksa mundur dan tak menyukai hal itu. 正規の兵が動かねえんじゃな。これだから雇われ仕事はな。餌のあるところに移動するだけよ。 Scene berpindah ke kerajaan France sekitar sungai Loire. Peperangan sengit sedang berlangsung di sana. Musuh mulai mendobrak paksa secara terang-terangan ke benteng itu.
Namun alhasil mereka berhasil dikalahkan dan mundur dari peperangan. Dan disitulah Askeladd berada saat ini. Dia berencana untuk merampok tempat itu. Dia pun memulai dengan memberikan perintah pada Thorfinn. そんじゃトルフィン出番だよ。 Askeladd memerintahkan Thorfinn untuk menyampaikan pesan pada pasukan yang mundur, yang intinya adalah mereka akan membantu untuk menyerang. Namun hasil dari jarahannya akan dibagi dua. Saat Askeladd meminta Thorfinn segera bergerak, Thorfinn malah terdiam. どうした？手柄は十分に立てた。なのに、てめえは。 Thorfinn meminta hadiah dari perjanjian mereka sebelumnya, yaitu untuk berduel. それなら兜首の一つくらい取ってこなきゃならんだろうぜ。 Dan part pun selesai. Okelah, segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga Baraya terhibur dan semoga Baraya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Okelah, tara thank you, haptur nuhun, terima kasih. Bye-bye.